Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Hasan Marzuki, mahasiswa PPG Daljak kategori 3 tahun 2023 Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja dengan model problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Selasa berjaya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa biar nanti ketua kelas yang memimpin. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Oke, hadir semua? Hadir. Saya cek. Aliu, Hadir Pak. Siti Rodia. Hadir, Pak. Oke. Kusuma. Hadir Pak. Putra. Hadir Pak. Oke. Kemudian sekarang coba periksa lingkungan sekitar kamu, kemudian pakaian kamu sendiri. Coba berdiri, diperiksa bajunya rapi enggak? Ayo. Ya. Kemudian kalau ada sampah-sampah di sekitar kamu diambil, kantongi dulu, langsung buang. Kantongi dulu buang. Oke. Kalau sudah siap semua, sekarang silakan duduk kembali. Minggu yang lalu sudah dibuat kelompok ya? Nah, duduknya tetap seperti kelompok yang minggu lalu. Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang alkana, alkena, alkuna, strukturnya, kemudian isomernya ya. Ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan isomer? Ada yang tahu? Ya, silakan, Arif. Isomer adalah peristiwa di mana senyawa kimia yang lebih dari satu memiliki rumus kimia yang sama, tetapi penataannya yang berbeda. Oke, itu pelajaran minggu yang lalu ya. Nah, pelajaran hari ini masih berkaitan dengan alkana, alkena, dan alkuna. Tapi kita lebih spesifik kepada sifat fisik dan sifat kimia dari alkana, alkena, dan alkuna ya. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Jadi ini yang mau kita pelajari hari ini ya. Oke, jadi ini yang mau kita pelajari hari ini, menganalisis sifat fisika dan sifat kimia senyawa hidrokarbon golongan alkana, alkena, dan alkuna. Itu yang harus kita capai pada hari ini. Paham ya apa yang harus kamu capai hari ini? Pak? Setelah kamu tahu apa yang mau kamu pelajari, itu nanti yang mau saya nilai dari yang sudah kamu pelajari hari ini ya. Ada penilaian sikap melalui observasi, saya nanti melihat kamu ketika kamu bekerja kelompok. Kemudian ada penilaian pengetahuan melalui aplikasi Quizzes. Nah, kemudian
kita belajar pada hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Sekarang coba kamu lihat tampilan layar di depan. Nah, itu ada tabel beberapa senyawa hidrokarbon dari golongan alkuna. Nampak? Nampak. Dari tabel itu apa yang bisa kamu baca atau apa yang bisa kamu ambil? Ada apa sih di dalam tabel itu? Menurut kamu apa? Di tabel ini Pak, Ya. di tabel itu kan ada bu tuna. Bu tunanya itu titik didiknya berbeda Pak. Yang satu bu tuna 8, yang dua bu tuna 27. Oh, jadi sama-sama bu tuna, tapi titik didiknya berbeda. Nah, kemudian apa lagi? Ada nggak? Masih ada? Oke, coba kita lihat tabel yang satunya lagi. Tabel berikutnya ada deret homolog alkana. Adakah sesuatu yang menarik dari tabel ini? Ada Kak. Apa? Apa jika MR-nya besar maka titik didiknya juga semakin besar? Oke, kalau MR-nya besar maka titik didiknya akan semakin besar. Oke, jadi itulah ya sifat-sifat hidrokarbon itu berbeda-beda. Tergantung semakin panjang maka titik-titiknya akan semakin apa ya. Nah, itu masalah kamu juga yang harus kamu diselesaikan nanti saya akan membagikan LKPD. Tadi kamu sudah meraba-raba ada masalah apa dari slide yang saya tampilkan tadi ya. Nah, sekarang tuangkanlah ya. Jadi kamu kan tadi sudah menemukan tuh masalahnya apa. Nah, tuangkanlah di LKPD. Kerjakan sesuai dengan LKPD ini ya. Silakan. Kamu bekerja secara kelompok. Oke, itu LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk membantu kamu menyelesaikan masalah yang sudah kamu kemukakan tadi kan bisa saja beda-beda ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 bisa beda. Nah, saya punya sedikit tayangan materi, tapi tidak harus sumbernya tidak harus dari yang saya kasih. Kamu bisa saja cari sumber yang lain yang relevan atau yang sesuai dengan persoalan yang kamu temukan dari slide yang saya mainkan tadi. LKPD tadi sudah saya bagikan. Sekarang silahkan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu temukan dan permasalahan yang ada di LKPD. Untuk materi, link materinya tadi sudah saya kirimkan melalui grup WA ya. Bisa dibuka, itu salah satu sumber materinya ada di link tersebut. Oke. Nah. Masalahnya apa tadi? Ini data yang saya tampilkan tadi toh. Iya. Ini tadi saya tampilkan. Yang ini kan tadi ada tampilkan toh. Ini kita tampilkan. Dari sini tadi sudah kamu tahu apa masalahnya. Kamu sudah paham maksudnya. Ini ya gimana? Ini kan tadi tampilan slide awalnya ya kan. Oke, berapa masalah yang kamu temukan? Kesimpulannya nanti dong. Masalah yang kamu cari jawabannya dengan terapi.
ini sedikit tambahan untuk kamu mencari solusi dari permasalahan yang sudah kamu temukan. Ini ada tayangan video, boleh kamu lihat ini dulu. Kalau kuotamu mungkin habis ya, nggak cukup untuk muter nih. Coba kamu lihat aja langsung video ini ya. Silakan diperhatikan. Oke, itu tadi tambahan materinya ya. Jadi untuk selanjutnya silakan kembali lagi berdiskusi di kelompok masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi. Oke, sudah semuanya ya. Sudah lama ini, sudah 30 menitan waktu kalian berdiskusi dengan kawan-kawan kamu di kelompok. Untuk selanjutnya kamu harus mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu masing-masing di hadapan semua kelompok ya. Jadi bagaimana kesepakatannya, mau berurutan sesuai kelompok atau diacak?
presentasi yang pertama akan melakukan adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan masalah apa yang ditemukan, kemudian apa jawaban dari masalah yang sudah kamu temukan tersebut ya. Silakan kelompok 2 maju. Kawan-kawan dari kelompok yang lain siap-siap mendengarkan. Kemudian kalau ada pertanyaan atau tanggapan ya nanti setelah selesai presentasi ya. Baiklah, sebelumnya saya awali. Selamat pagi. Baiklah, berdirinya kami sini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh KIP. Mengapa setiap struktur molekul itu memiliki titik-titik dan titik leleh yang berbeda? Yaitu karena struktur molekul senyawa hidrokarbon yang berbeda. Ada rantai karbon lurus dan rantai bercabang. Pada rantai karbon lurus memiliki titik leleh yang paling tinggi, sedangkan rantai karbon yang memiliki banyak cabang titik lelehnya lebih rendah. Artinya, rantai tersebut mudah putus akibat pemanasan. Oke, masih ada lagi yang mau disampaikan tuh hasil diskusi kalian? Baiklah, mungkin sekian. Jika ada teman-teman atau rekan-rekan yang kurang dimengerti atau kurang paham, bisa ditanyakan. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Mutiara Saputri dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana pengaruh letak ikatan rangkap terhadap titik didih? Terima kasih. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya. Dari pertanyaannya siapa tadi? Tiara. Bagaimana ikatan rangkap, letak ikatan rangkap mempengaruhi titik didih? Jadi bagaimana letak ikatan rangkap mempengaruhi titik didih? Coba dari hasil diskusi kamu, mungkin kan kamu udah baca-baca tuh. Apa ada? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Secara umum, senyawa dengan ikatan rangkap yang lebih dalam memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada yang ikatan rangkapnya lebih dekat ke ujung rantai. Oke, itu Tiara gimana? Oke. Coba lebih didetail jawaban kamu tadi atas pertanyaannya si Tiara. Coba biar lebih paham. Jadi di sini kan ada rangkap. Nah, ini lebih dalam, maka titiknya lebih tinggi. Oke, Tiara. Jadi kalau dilihat di struktur itu namanya adalah satu butuna dan dua butuna. Jadi dua butuna titik didihnya lebih tinggi daripada satu butuna karena ikatan rangkapnya lebih dalam dibandingkan dengan satu butuna. Oke, paham ya? Oke. Apabila kesimpulan akan dibacakan oleh Asiti Rodia. Kesimpulannya, senyawa hidrokarbon rantai panjang memiliki jumlah Mr yang lebih besar. Semakin besar Mr, semakin tinggi titik didih. Semakin panjang rantai karbon pada rantai lurus, semakin tinggi pula titik didihnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Jaya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi presentasi kelompok 2, sekarang kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan, lanjut kelompok 1. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, di sini saya mewakili kelompok saya ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Akan dibacakan oleh Bima Novita. Pernyataan dari masalah yang pertama
kedua, pernyataan dari masalah yang kedua yaitu semakin panjang rantai karbon pada rantai lurus, semakin tinggi pula titik didihnya. Pernyataan dari masalah yang ketiga, struktur molekul senyawa hidrokarbon yang berbeda, ada rantai karbon lurus dan rantai bercabang. Pada rantai karbon lurus memiliki titik lelah yang paling tinggi, sedangkan rantai karbon yang memiliki banyak cabang titik lelahnya lebih rendah. Artinya, rantai tersebut mudah putus akibat pemanasan. Pernyataan dari masalah yang keempat, yaitu reaksi substitusi, di mana pasangan substituen yang saling menggantikan adalah H dan Br. Reaksi substitusi, di mana pasangan substituen yang saling menggantikan adalah Cl dan CH3O. Reaksi eliminasi, di mana reaksi dengan ikatan tunggal membentuk produk ikatan rangkap melalui eliminasi substituen H dan substituen Cl. Reaksi substitusi, di mana pasangan substituen yang saling menggantikan adalah OH dan Cl. Reaksi adisi, di mana reaksi dengan ikatan rangkap membentuk produk ikatan tunggal melalui penambahan dua substituen Br. Reaksi substitusi, di mana pasangan substituen yang saling menggantikan adalah OH dan C2H5O. Sekian pemaparan dari rekan saya. Apabila rekan-rekan sekalian ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Endra Brianti. Izin bertanya, apa saja sifat fisik yang dimiliki oleh senyawa alkana? Terima kasih. Izin jawab. Tidak berwarna, berasa, dan hampir tidak beraroma. Titik didih sesuai dengan ukuran molekulnya, tidak larut dalam air. Jawaban dari pertanyaan siapa? Erni. Jadi titik didihnya bagaimana tadi? Dia ya? Iya. Ya, gimana dia titik didihnya dia? Sesuai dengan ukuran molekulnya, tidak larut dalam air. Titik didihnya sesuai dengan ukuran molekul. Artinya bagaimana? Semakin panjang rantai karbonnya, maka titik didihnya akan semakin besar, tinggi. Kalau panjang rantai karbonnya berarti molekulnya juga kan semakin besar, toh? Ya, molekulnya semakin besar, maka titik didihnya juga akan semakin tinggi. Oke, begitu, Erni. Sudah ya? Oke, sudah. Yuk, gimana itu? Oh, ayo mau nambahin kamu gimana? Sudah, Pak. Ya, silakan. Ya. Kesimpulannya, yang pertama, senyawa hidrokarbon rantai karbon memiliki jumlah MR yang lebih besar, maka semakin tinggi titik didih. Yang kedua, semakin rantai karbon pada rantai lurus, semakin tinggi pula titik didihnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, masa berjaya. Oke, beri tepuk tangan. Pemaparan berikutnya dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju semuanya. Saya Ali, selamat pagi. Pagi. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan, Kak. Baik, di sini kami menemukan rumus masalah, yaitu mengapa pada senyawa hidrokarbon berlaku jika rantai karbonnya semakin panjang, maka titik didihnya semakin tinggi. Itu semua karena pada senyawa hidrokarbon memiliki rantai karbon yang pendek dan panjang sesuai dengan banyaknya atom karbon. Semakin banyak atom karbon, maka semakin panjang pula rantai karbonnya, sehingga semakin panjang rantai karbon, maka semakin
waktunya seksi tanya jawab. Silahkan apakah ada yang bertanya. Izin bertanya, mengapa Alkana disebut juga parafin dan apa artinya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Bunga, yaitu mengapa alkana disebut juga parafin dan apa artinya? Jawabannya, sifatnya yang tidak reaktif atau tidak bereaksi dengan banyak bahan kimia lainnya. Siap. Apakah ada yang bertanya lagi? Kami akan membacakan kesimpulannya. Silahkan. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil diskusi kami adalah pada siraman hidrokarbon berlaku jika rantai karbon semakin panjang, titik-titiknya makin tinggi, berkaitan energi yang dibutuhkan untuk memutus rantai karbon. Oke, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Selamat siang. Oke ya, itu tadi sudah semuanya mempresentasikan. Nah, dari hasil presentasi yang sudah kelompok ini lakukan, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Yang pertama apa? Yo. Yang pertama bahwa semakin besar massa atom relatif, maka titik-titiknya juga semakin tinggi. Kemudian semakin panjang rantai karbon, titik-titiknya juga semakin tinggi. Semakin dalam ikatan rangkap, titik-titik semakin tinggi. Kalau bercabang, titik-titiknya akan rendah. Kenapa rendah? Karena luas permukaannya lebih kecil itu ya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Sekarang waktunya saya pengen tahu hasil dari belajar kalian beberapa waktu ini ya. Itu linguistiknya sudah saya bagikan, tolong dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan, linknya sudah saya bagikan. Ya, tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Tadi sudah dikerjakan ya kuisisnya untuk penilaian akhirnya. Nah, untuk yang terakhir kali ini saya minta kamu menuliskan refleksi atas pembelajaran pada hari ini ya. Tuliskan saja refleksinya sesuai dengan apa yang kamu rasakan.
refleksi sudah, refleksi atas pembelajaran hari ini sudah ya. Untuk yang akan datang, yang kamu pelajari selanjutnya adalah tentang minyak bumi. Jadi kamu baca-baca dulu sebelum masuk kelas tentang minyak bumi. Baiklah ya, ingat tentang minyak bumi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, anak hendaknya kita berdoa. Doa mulai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.